Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita masih diberikan nikmat, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan mutalaah, bisa mengkaji. Yang kali ini pada kesempatan ini adalah kita akan mengkaji kitab Hikam karyanya Ibnu Athaillah. Kitab Hikam yang akan kita kaji ini disyarahi oleh Imam Syarqawi ya. Jadi Hikam itu matanya, kemudian disyarah oleh Imam Syarqawi. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan anugerah bisa mengamalkannya. Sebelumnya kita tawasulan dulu membaca Fatihah yang hadiahnya, pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa diberkahi, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang nafi, yang manfaat ya. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa suwajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi min anbiya wal mursalin wa suhada wa sadiqin summa ila syafadil qadir jalani sa'allahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanahu wa sahibul hadil kitab Imam Sadili wa Imam Syekh Abdullah As-Sarqawi summa ila Jurubaya Ismail Kedalami Kedamiyati kama sunnasun kama hautar masya sama syari Ibnu Athaillah Imam Syadili wa Jima'ala Tarikh Qadiriyah Nasabandiyah wa Jima'ala Tarikh Mutabarah Muridana Mursidah wa Nahusula Ruhi Abaina wa Ummahatina wa Aswajina wa Duriyatina wa Auladina wa Asnadina wa Masahina wa Masahina summa ila Jamil Muslimin wal Muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhu wal amwat sa'ullahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdu adapun segala puji lillahi ialah milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa sallallahu dan mudah-mudahan sholah, melimpahkan sholawat ya. Wa sallallahu, melimpahkan sholawat Allah siapa Allah ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin Nabi Muhammad, wa ala alihi dan juga atas keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi dan para sahabat Nabi Muhammad, wasallama dan juga melimpahkan keselamatan. Amma ba'du, setelah ini maksudnya, setelah itu kita baca tahmid dan juga berselawat kepada Nabi. Fayaqulul murtaji, lalu berkata al-murtaji, siapa orang yang mengharap ya, Ghufranal Masawi Abdullah bin Hajaji al-Halwati al-Mashhur bisarqawi. Siapa yang berkata orang yang mengharapkan pengampunan dosa, yakni Abdullah ibnu Hajjaj al-Halwati al-Mashhur, yang juga terkenal bisarqawi dengan Imam Syarqawi itu. Jadi pengarang yang menyarahi kitab Hikam ini yang kita baca saat ini adalah Imam Syarqawi itu, yang lebih populer dengan nama Imam Syarqawi. Nama lengkapnya Abdullah ibnu Hajjaj al-Halwati, cuman terkenal dengan Imam Syarqawi. Kitab Hikam sendiri itu ada banyak yang syarah ya, yang mencoba menjelaskan dan menguraikannya. Salah satunya yang kita baca saat ini yaitu syarah dari Imam Syarqawi. Imam Syarqawi berkata, hadihi taqidatun latifatun. Hadihi adapun ini taqidatun latifatun, ialah catatan latifah yang singkat ya. Penjelasan yang singkat itu maksudnya, syarah yang singkat ya. Ala hikamil arifi billah, atas hikamnya al-arif billah Said Ahmad bin Athaillah qaddasallahu sirrahu ya. Jadi Imam Syarqawi mengatakan bahwasanya ini adalah catatan ringkas
atas hikam karyanya Arif Billah Said Ahmad Ibnu Athaillah qaddasa sirrahu, mudah-mudahan mensucikan sebab Allah sirrahu akan makamnya Syekh Ibnu Athaillah. Wa qasduhu biha fil ghalibi khitabul muridin. Wa qasduhu, adapun maksud dari Ibnu Athaillah, biha dengan hikam ini, fil ghalibi pada umumnya, khitabul muridin ialah mengkhitab, memberikan arahan kepada orang-orang yang ingin. Al muridin itu istilah orang yang ingin menuju kepada Allah, itu maksudnya ingin berbakti dengan sebenar-benarnya. Itu ada istilah muridin, ada istilah nanti al-wasil, orang yang sudah sampai. Itu khitabul muridin yaitu mengkhitab orang-orang yang ingin belajar, ya, maksudnya memberikan arahan kepada orang yang ingin belajar, as-sadiqina, yang dalam belajarnya itu sadik, benar-benar serius, ya. Kalau bahasa kita, pelajar yang serius. Wa tarkihim ila maqamil irfan, dan mengantarkan mereka ila maqamil irfan, ke makam irfan. Irfan itu makam yang bijaksana. Kalau bahasa lainnya bisa mengantarkan sampai kepada wusul ilallah, sampai kepada Allah. Fayam bagi lana ang taksura ala bayani maksudihi. Fayam bagi, maka seyogyanya, lana bagi kami, an naktasura, meringkas, ala bayani maksudi, atas penjelasan maksudnya dari Syekh Ibnu Athaillah, bihasabil imkan, dengan sekedar kemampuan, itu atau bahasa kita sebisa mungkin. Itu jadi maksud dari Imam Syarqawi, tujuan dari Syekh Ibnu Athaillah membuat karya ini, karya hikam ini, itu untuk memberikan arahan, petunjuk kepada orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, ya, orang yang serius belajar, orang yang serius ingin menuju Allah, kemudian bisa mengantarkan mereka itu ke makom irfan, makam yang penuh dengan kebijaksanaan, yakni sudah sampai pada Allah, wusul ilallah. Itu Imam Syarqawi ingin menjelaskan, ya, maksud tersebut itu biasa bil imkan, dengan sebisa beliau, itu semampu beliau. Qala radhiyallahu an, qala telah berkata siapa Imam Ibnu Athaillah, ya, radhiyallahu an, mudah-mudahan meridhai Allah anhu kepada Imam Ibnu Athaillah. Perkataannya Imam Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudil jalal. Ini hikmah yang pertama, ya. Min alamatil i'timad ialah termasuk bagian dari tanda-tanda iktimat, bersandar, ya, alal amali, atas amal perbuatan, nuqsanur roja, adapun kurangnya roja, harap kepada Allah. Jadi min alamatil iktimat itu khabar muqaddam, mutada muahornya itu ada di bawahnya, ya. Kalau di sini kan halaman 3 agak di pertengahan. Itu nanti Imam Syarqawi itu menjelaskan yang dimaksud dengan iktimat ala amal itu apa. Setelah itu jelas, baru Imam Syarqawi itu menjelaskan mutada muakhirnya. Cuman ini kita baca dulu biar nanti kita mendapatkan gambaran sebelumnya, ya. Min alamatil iktimat ialah termasuk dari tanda-tanda bersandar alal amal, di atas amal perbuatan, nuqsanur roja, adapun kurangnya roja. Roja itu harap kepada Allah. Inda wujudil jalali, ketika terjadi kesalahan atau terjatuh dalam dosa, ya. Dan Imam Syarqawi kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan iktimat ala amal. Iktimat atau bersandar kepada amal perbuatan, yang dimaksud amal di sini ay amalul jawarihi, amal-amal dari anggota tubuh kita, ya. Min shalawatin, berupa sholat, wa azkarin, dan zikir-zikir, wa ghairiha, dan selainnya zikir-zikir. Intinya bersandar kepada amal ibadah kita, itu baik bentuknya sholat, zikir, sedekah, dan lain sebagainya. Maksud bersandar di sini, dia meyakini bahwasanya ibadah tersebut itu berasal dari kemampuannya dia, gitu.
Jadi dia bisa sholat itu ya karena usaha dan daya upayanya dia sendiri itu. Dia bisa zikir itu juga karena dirinya sendiri, karena upaya dan dayanya dia sendiri gitu. Itu yang dimaksud dengan i'timadu 'alal amal itu. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan hikmah yang pertama itu menjelaskan tentang hakikat amal. Tujuannya untuk apa? Agar kita jangan sampai salah ketika melakukan ibadah itu. Jadi syariat itu memang menyuruh kita untuk beribadah. Namun hakikat dari syariat itu melarang kita untuk bersandar kepada amal ibadah kita sendiri. Disinilah hebatnya Imam Ibnu Athaillah. Sebelum kita berbicara jauh-jauh, ini dulu yang harus dijelaskan. Jadi duduk persoalannya harus jelas. Bahwasanya kalau kita beramal itu tidak boleh kita jadikan sandaran. Maksudnya bukan berasal dari upaya kita. Yang betul gimana? Munculnya ibadah itu karena rahmat dari Allah. Allah lah yang memberikan kemampuan, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah itu. Kemudian di sini Imam Syarqawi menjelaskan ciri-ciri bersandar itu bagaimana itu nanti. Di dalam ini akan dijelaskan semuanya ya. Setelah kita tahu bahwasanya bersandar kepada amal itu tidak baik, jangan kita lakukan. Kemudian beliau menjelaskan di dalam sini ciri-ciri orang yang bersandar kepada amal itu. Wal mu'tamadu ala dzalika, wal mu'tamadu adapun yang bersandar ala dzalika atas amal ibadah, al ibadu wal muriduna. Al ibadu ialah para abid, para hamba, wal muriduna dan orang-orang murid atau orang yang menuju kepada Allah. Al-ibad wal muriduna itu istilah dalam dunia tasawuf ya. Al-ibad wal muridin itu dua istilah yang menunjukkan orang yang berproses untuk bisa mendapatkan mahabbatullah, bisa sampai kepada Allah itu. Kalau al-abdu, hamba, itu ketika dia beribadah, dia ingin mendapatkan surga dan bisa terhindar dari api neraka. Hal ini tidak salah, betul juga. Cuman ini kan termasuk yang bahasanya beribadah karena ada maunya. Baik juga, namun akan lebih baik lagi kalau misalkan beribadah tidak mengharapkan itu. Kemudian wal muriduna, muridun itu orang yang ketika beramal, melakukan amal ibadah, dia tidak lagi berbicara surga neraka, tetapi dia itu ingin wusul ilallah wa kasful asyrar. Dia ingin wusul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, dan juga ingin tersingkapnya tabir asrar. Asrar itu rahasia. Jadi dia ingin ketika beramal beribadah ingin kasful asrar. Kalau bahasanya ingin memiliki mukasafah itu. Ini juga tidak bagus, karena kalau orang beribadah ya harus beramal murni karena Allah semata itu. Jadi ada istilah al-abdu, ada istilah al-muriduna, nanti terakhir ada istilah al-arif itu. Al-arif inilah yang masuk kategori al-wusul itu, orang yang sudah sampai nanti. Fal awwaluna, adapun yang pertama maksudnya al-ibad ya, hamba. Istilah hamba tadi ya'tamiduna ialah bersandar siapa para hamba alaiha atas ibadah fiduhul jannati di dalam masuknya surga. Jadi al-abdu itu orang yang bersandar kepada amal ibadah agar bisa masuk surga. Wattana'umu fiha, dan juga bisa bernikmat-nikmat, mendapatkan kenikmatan fiha dalam surga. Wan najati min adabillahi ta'ala, dan selamat dari siksa api neraka. Apakah boleh beribadah agar mendapatkan surga dan terhindar dari neraka? Boleh itu. Cuman ini kalau bahasa dalam ilmu tasawuf, ibadah yang masih kategori level pertama itu. Kita tentu ingin menaikkan level kita itu. Kalau dalam ilmu tasawuf ada beberapa level itu dalam menempuh atau dalam beribadah kepada Allah itu. Boleh, tidak masalah kita beribadah untuk mendapatkan surga dan menjauhi neraka. Kan tapi kalau bisa lebih bagus lagi kualitas kita lah ibadah kita, kenapa tidak itu.
Wal akhiruna adapun yang terakhir maksudnya al muriduna. Tadi al abdu kita sudah tahu. Nah, sekarang wal akhiruna al akhiruna itu adalah al muriduna, murid ya. Ya tamiduna wal akhiruna adapun yang terakhir maksudnya al muriduna. Ya tamiduna ialah bersandar sapa al murid alaiha atas ibadah fil wusuli ilallahi ta'ala, di dalam sampainya kepada Allah yang maha tinggi, wa kashfil astari, dan di dalam terbukanya tabir rahasia, anil qulub di hati, wa husulil ahwalil qaimati biha, wal husulil ahwali, dan tercapainya ahwal. Ahwal itu juga satu istilah dalam ilmu tasawuf ya. Kalau bahasa kita itu kondisi-kondisi supranatural lah kalau bahasa mudahnya itu. Kalau qaimati yang senantiasa kontinu biha dengan ibadah, dengan sebab ibadah tersebut. Memang orang-orang arif billah itu memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa. Beliau-beliau itu dianugerahi karomah, bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kalau ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan ini yang menjadi tidak baik itu. Memiliki karomah itu bagus, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri pun menurut para ulama tidak boleh menolaknya. Akan tetapi ketika kita ibadah ingin mendapatkan hal tersebut, nah disinilah menjadi tidak bagusnya. Jadi al-abdu itu ketika beribadah, Imam Syarqawi menjelaskan bahwasanya al-abdu ketika beribadah itu ingin mengharapkan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Kalau al-muriduna itu ketika beribadah mengharapkan bisa sampai kepada Allah, mengharapkan terbukanya tirai-tirai rahasia, bisa memiliki kemampuan supranatural itu. Ini al-muriduna itu. Nah, yang kategori gini, ini ciri-ciri orang yang i'timadu alal amal, beribadah tapi masih menyandarkan kepada amal ibadah tersebut gitu. Hal ini tidak baik gitu. Kalau ibadah yang murni karena Allah saja itu, ingin khalisan, bahasanya itu tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita tidak bicara dilarang atau haram ya, namun ini semua bagus, tatarannya baik, cuman yang dipilih adalah yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan pernah punya asumsi bahwasanya haram ketika kita beribadah ingin mendapatkan surga neraka, tidak gitu. Jadi kitab tasawuf itu tidak bicara lagi sesuatu yang haram-haram, yang jelek ya, tapi berbicara tentang kualitas lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Jadi kalau ibadah untuk mengharapkan surga baik, ibadah mengharapkan wusul ilallah itu baik, tapi akan lebih baik lagi kalau beribadah itu karena Allah semata gitu. Boleh kita beribadah ingin mengharapkan surga, boleh juga kita beribadah ingin mengharapkan wusul ilallah, akan tetapi akan lebih baik lagi kalau kita beribadah hanya semata karena Allah saja itu. Kemudian yang selanjutnya wal mukasyafatu wal asraru, adapun mukasyafah tersingkapnya tabir-tabir rahasia gaib ya. Wal mukasyafati wal asraru ya, dan terbukanya rahasia-rahasia ya. Kilahuma matmumun, keduanya adalah matmumun, tidak baik ya, maksudnya tercela. Kalau dalam golongan orang yang sudah bersih hatinya, ini tidak baik gitu, tercela. Cuma kalau untuk golongan awam seperti kita ya sudah luar biasa, orang sudah bisa melaksanakan ibadah tuntas wajibnya itu. Cuman kalau untuk golongan kaum sufi yang sudah usul, ketika beribadah ingin mengharapkan mukasyafah wal asrar, itu masuk kategori yang tercela gitu. Karena kalau melihat orang yang bagus, kualitas best of the best ya, melihat yang baik ya jadi terlihat kurang baik gitu. Mazmumun ialah tercela, wanasiun min ru'yatin nafsi, wanasin dan muncul min ru'yatin nafsi dari melihat diri, wanisbatil a'mal ilaiha, dan menisbatkan amal perbuatan ilaiha kepada ibadah tersebut itu. Hatta yang tijama dzikir, hingga terwujud apa yang telah disebutkan tadi, maksudnya ingin mukasyafah, ingin memiliki keadaan supranatural dan lain sebagainya itu. Ya jadi
di kalangan para aribillah ini termasuk kategori yang mazmumun, tercela itu. Tidak pantas dilakukan itu. Kalau untuk kalangan awam kita seperti kita ya, orang sudah bisa melaksanakan ibadah wajib tuntas ya sudah luar biasa bagus itu. Karena kalau di mata orang awam terkadang sering melaksanakan atau sering tertinggal hal-hal yang wajib itu. Kalau di kalangan sufi sudah tidak tertinggal lagi sesuatu yang wajib itu, sudah tuntas semua. Wajib, sunnah sudah tuntas. Mereka tinggal meningkatkan kualitas ibadahnya gitu. Makanya muncullah istilah mazmumun di kalangan para ahli sufi itu. Jadi keinginan ingin mendapatkan kemampuan mukasyafah, membuka tabir-tabir rahasia itu muncul karena ru'yatun nafs, ananiyah, sifat keakuan. Aku bisa ini, aku punya ini gitu. Dan juga muncul dari wanisbatul amal, menisbatkan amal perbuatan atas ibadah itu. Ini tidak bagus dan tidak baik untuk dilakukan. Amal arifuna, adapun orang-orang yang arif billah, orang yang sudah wusul kepada Allah ya. Fala yarawna, maka mereka tidak melihat lagi hal seperti ini. Fala yarawna li anfusihim, tidak melihat lagi kepada diri-diri mereka syai'an sedikit pun. Jadi semua disandarkan kepada Allah. Saya bisa mengaji ya karena Allah yang memberikan hidayah, memberikan kemampuan, memberikan kesehatan. Saya bisa melaksanakan sholat tahajud, demikian juga ya karena Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan nikmat kesehatan hingga bisa melaksanakan sholat tahajud. Hatta ya'tamidu alaihi, hatta ya'tamidu, hingga bersandar mereka alaihi, kepada Allah gitu. Alaihi atas syai' tersebut ya maksudnya. Jadi arif billah itu tidak memandang diri mereka ada sedikit pun, hingga mereka tidak bersandar kepada hal yang sedikit tersebut gitu. Bal yusahiduna anal fa'ilal hakiki wallahu ta'ala wa annahum mahalun lidhuhuri dhalika. Bal yusahiduna, akan tetapi yusahiduna, bersaksi mereka atau mengetahui mereka ya. Maksudnya al-arif itu mengetahui atau menyaksikan anal fa'ila, bahwa sesungguhnya al-fa'il hakiki, orang yang melakukan yang sejati, yang sebenarnya melakukan, Allah Ta'ala, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang arif itu mereka musyahadah, mereka menyaksikan atau mereka tahu bahwasanya pelaku yang sejati itu bukan dirinya, akan tetapi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memberikan rahmat kepada dirinya, memberikan taufik kepada dirinya, memberikan nikmat kesehatan kepada dirinya, sehingga bisa melakukan ibadah gitu. Ini al-arif billah gitu. Wa annahum mahalun lidzuhuri dzalika, wa annahum, dan sesungguhnya mereka al-arif billah mahalun lidzuhuri dzalika, itulah tempat lidzuhuri dzalika, untuk munculnya ibadah tersebut. Kalau bahasanya itu hanya digerakkan gitu loh. Yang sang penggerak sejati adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-arif billah itu menyaksikan bahwasanya yang menggerakkan mereka untuk beribadah atau pelaku sejatinya itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka hanya sebagai wadah untuk munculnya ibadah tersebut. Mahalun lidzuhuri dzalika, sebagai tempat, sebagai wadah untuk memunculkan ibadah tersebut itu. Oleh karena itu tidak menjadi kebanggaan itu, tidak muncul rasa bangga itu. Kenapa sebenarnya kenapa kok kita dilarang beriktimat ala amal? Iktimat ala amal atau bersandar kepada amal ibadah itu berkemungkinan besar melahirkan sifat ananiyah, melahirkan sifat ujub gitu. Saya bisa ibadah, bisa hatam Quran sehari 2 kali misalkan, itu karena usaha keras saya itu. Hal ini yang bisa mendatangkan godaan setan. Akan muncul sifat ujub dalam diri, sifat berbangga. Wa asaral musannifu rahimallahu ta'ala ila alamatin ya'rifu biha al-'abdu. Salah musannif menjelaskan tadi masalah iktimat, nah sekarang akan menjelaskan tentang masalah ciri-cirinya atau tanda-tandanya.
Wa asyara al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa asyara dan memberikan isyarat al-musannifu siapa pengarang kitab ini, rahimallahu ta'ala mudah-mudahan Allah merahmatinya, memberikan isyarat ila alamatin kepada tanda-tanda, ya'rifu yang bisa tahu biha dengan tanda tersebut, al-abdu siapa hamba, mengetahui nafsahu akan dirinya. Maksudnya al-abdu wal muridun itu bisa mengetahui dirinya ada di mana posisinya. Apakah orang yang bersandar kepada amal ataukah orang yang dalam beribadah itu memang murni karena Allah semata. Famin alamati kaunihi minal kismaini al-awalaini. Adapun ialah termasuk tanda-tanda adanya abdun itu termasuk bagian dua yang pertama. Dua bagian yang pertama tadi itu nuqsanur roja, bahasanya kurangnya harap, rasa harap. Roja itu suatu sifat yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rojanya, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nuqsanur roja, kurangnya pengharapan kepada Allah. Ay roja'uhu fillah, artinya pengharapannya hamba tersebut fillahi ta'ala kepada Allah yang maha tinggi. Berharap ayyudkhilahu al-jannata, memasukkan siapa Allah kepada hamba tersebut al-jannata akan surga. Jadi ketika orang tersebut melakukan maksiat, rasa harap agar ia bisa masuk kepada surga itu menjadi berkurang. Nuqsanur roja, kurangnya rasa harap kepada Allah itu. Wayunjihi min adzabini, wayunzihi minal adzabi, wayunjihi dan kurangnya rasa harap ya, yunjihi menyelamatkan Allah kepada abdun tersebut minal adzabi dari siksa. Ingkana jika ada orang tersebut minal ibadi, itu termasuk golongan al-ibad. Atau kurang harap ayyusilahu, akan menyampaikan siapa Allah kepada orang tersebut ilamat lubihi al-mutaqaddumi, kepada hal yang ia ingini atau yang ia cari yang terhalu, maksudnya wusul ilallah itu ya. Ingkana jika ada orang tersebut minal muridin, itu termasuk kategori orang al-muridin. Jadi al-abdu ketika dia terjebak melakukan maksiat, ketika itu surut rasa harapnya kepada Allah agar ia bisa masuk surga atau terhindar dari api neraka. Sedangkan al-muriduna ketika dia terpleset melakukan satu kemaksiatan, berkurang pula rojaknya dia kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah agar berkurang, atau tidak mungkin Allah itu bisa mengantarkan atau mengusulkan dia, bisa sampai bahasanya itu, bisa usul itu. Nggak mungkin saya bisa usul ini, saya ini banyak maksiat itu. Ini berarti ciri khas bahwasanya dia itu ketika itu bersandar kepada amal ibadah itu. Saya ini nggak mungkin ini bisa selamat dari api neraka, banyak dosa-dosa. Ini juga ciri khas bersandar kepada amal ibadah itu. Saya ini yakin masuk surga karena sudah amal ibadahnya banyak. Ini ciri kebalikannya seperti itu. Saya ini pasti sampai kepada Allah, amal ibadah saya banyak, zikir saya banyak, pasti saya itu wusul ilallah. Ini sama juga seperti itu. Jadi sangat berharap ketika dia melakukan ibadah bisa mendapatkan surga, sangat berharap kepada Allah bahwasanya dia bisa wusul ketika dia melakukan ibadah, itu juga sama itu. Atau dia menjadi frustasi menjadi putus asa, tidak akan selamat dari siksanya Allah ketika dia melakukan suatu kesalahan itu. Atau dia menjadi frustasi, menjadi putus asa, tidak akan bisa wusul kepada Allah ketika ia terjatuh ke dalam kemaksiatan gitu. Ini ciri-ciri orang yang bersandar kepada amal ibadah gitu. Ingda wujudil zalali, ketika terjadi zalal. Zalal itu kesalahan atau dosa itu. Biang tasdura, dengan gambaran muncul minhu dari abdun tersebut maksiatun, kemaksiatan itu. Jadi zalal itu kekeliruan. Ketika dia jatuh ke dalam kesalahan, gambaran di sini digambarkan dengan munculnya maksiat dalam diri orang tersebut.
Kazinan seperti terjatuh dalam dosa zina, wa ghaflatin anillahi ta'ala, wa ghaflatin dan lupa anillahi ta'ala dari Allah yang maha tinggi. Jadi ghaflah itu juga termasuk dosa atau penyakit ya, penyakit hati al-ghaflah. Selama ini kita beranggapan bahwasanya yang penyakit hati itu iri, dengki, hasud itu. Padahal ghaflah juga termasuk salah satu penyakit hati atau hal-hal yang bisa melahirkan kemaksiatan juga gitu. Jadi tidak ingat kepada Allah itu menjadi istilahnya ghaflah, atau tidak ingat kepada Allah itu menjadi penyakit hati. Kalau kita lupa kepada manusia itu masih wajar ya. Tapi kalau kita lupa dengan Sang Pencipta kita, lupa kepada Allah, ini yang jadi problem, ini yang jadi masalah itu. Jadi memang kita dituntut harus selalu ingat kepada Allah itu. Kalau ghaflah ketika itu maksiat itu. Kalau di kalangan para ahli tasawuf, ghaflah itu masuk kategori maksiat itu. Nah, ketika sudah ghaflah, orang yang ingin menuju kepada Allah, dia menjadi frustasi. Waduh, nggak mungkin ini saya bisa usul kepada Allah. Nah, ini menjadi ciri bahwasanya dia ketika itu bersandar kepada amal perbuatan. Hal ini yang tidak baik. Ini yang dicoba dijelaskan oleh Kim Sonep, bahwasanya tindakan-tindakan yang seperti ini itu tindakan yang tidak baik. Jadi kalau ingin sukses, ingin betul prosedur dalam ibadah, ya ketika beribadah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya ketika beribadah rojaknya tetap kuat, ketika misalkan terjatuh dalam lembah maksiat pun masih kuat pula rojaknya, tidak berputus asa, tapi semangat kembali untuk beribadah itu. Kita sering mengenal istilah keberhasilan itu muncul dari kegagalan yang berulang kali itu. Orang kalau takut untuk gagal, maka dia tidak akan berhasil itu. Jadi kalau sudah takut gagal, dia tidak akan pernah berhasil. Kalau takut melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah usul itu. Usul itu muncul memang setelah berapa kali terjatuh, berapa kali melakukan kesalahan itu. Cuman ya segera diperbaiki kesalahannya, tidak terus melakukan kesalahan terus itu ya. Kalau ingin berhasil ya belajar dari kesalahannya. Kenapa bisa timbul dosa? Apa penyebabnya ini? Setelah dipelajari, diketahui, tidak diulangi lagi gitu. Kalau masih diulangi, ya nggak berhasil nanti itu. Mutar-mutar di situ aja, itu. Terjebak dia di situ aja. Orang yang pintar adalah orang yang belajar dari kegagalannya itu. Gagal dia ketika itu terjatuh dalam lembah dosa, dipelajari kenapa bisa seperti itu, cari tahu penyebabnya, kemudian berusaha untuk tidak melakukannya kembali gitu. Watarki aurodin atau juga meninggalkan wirid ya. Biasanya kalau sudah levelnya al-muridun, murid, itu sudah diberikan beberapa wirid dari mursyidnya, dari gurunya itu. Yang wirid di sini biasanya ketika dalam tahap pelatihan itu waktunya sudah ditentukan. Misalkan ba'da sholat maghrib atau ba'da sholat tahajud itu. Nah, pada suatu ketika dia terlupa, lalai tidak membaca zikir tersebut. Nah, ketika lalai, dia langsung down, turun rojaknya kepada Allah. Waduh, gagal ini, nggak mungkin sudah bisa usul. Nah, yang seperti ini yang dicontohkan oleh Kim Sonep itu. Itu yang tidak betul itu. Wa min alamati kaunihi minal arifin, dan ialah ciri-ciri sebagian tanda atau ciri-ciri adanya hamba tersebut atau abdan tersebut minal arifin, termasuk dalam golongan orang yang arif billah. Setelah Kim Sonep menjelaskan ciri-ciri orang yang bersandar kepada amal, nah sekarang beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang sudah arif billah. Apa cirinya? Fana'uhu an nafsihi. Ini menjadi mubtada muakhar dari khabar yang muqaddam, wa min alamatihi fana'uhu. Adapun fana'nya orang tersebut an nafsi, dari dirinya. Fana itu artinya sudah kosong, tidak menganggap apa-apa dirinya itu. Jadi semua itu ya pinjamannya Allah itu. Semuanya itu punya Allah itu. Saya itu hanya wadah kosong saja itu. Penggerak sebenarnya dalam diri saya ya Allah semata itu. Fa idza waqa, apabila terjatuh
al-arif billah fi zallatin, dalam kesalahan, au asobahu ghaflatun, au asoba menimpahu kepada arif tersebut ghaflatun, lupa. Misalkan dia sedetik 2 detik lupa, nggak ingat kepada Allah ya. Syahidah, maka masih menyaksikan atau masih mengetahui, meyakini ya maksudnya. Syahid itu melihat sesuatu dengan sebenar-benarnya, itu syahidah namanya. Jadi bukan katanya, tapi memang betul-betul saya itu melihat, betul-betul saya menyaksikan, itu syahidah namanya. Syahidah menyaksikan arif tersebut tasrifal haqi, kepada tindakannya Allah fihi, pada arif billah itu, wajiryana qadaihi alaihi, dan berlakunya kodoknya Allah alaihi, atas arif billah itu. Jadi orang arif billah itu tidak frustasi kalau dia melakukan dosa. Dalam hatinya dia berkeyakinan bahwasanya ya udah, ini memang semua terjadi adalah karena Allah, takdirnya Allah lah, bisa terjadi seperti ini. Sehingga semangat lagi untuk beribadah, taubatnya tambah semangat, kemudian ibadahnya tambah kencang, tambah kuat, agar tidak terjatuh lagi dalam lembah dosa yang sama gitu. Jadi begitu terjatuh bukan putus asa, tapi malah kencang semangat. Wah ya sudah, ini udah takdir dari Allah, harus kuat lagi, harus kencang lagi ibadah. Nah itu ciri-ciri dari al-arif billah. Dalam setiap apapun kondisi dia selalu kuat rojaknya kepada Allah, itu al-arif billah. Kama annahu, sebagaimana annahu idza sadara minhu ta'atun aulaha lahu musahadatun qalbiyah lam yara fi dzalika haulahu wala quwatahu. Demikian juga sebaliknya ya, kama annahu, seandainya idza sadara minhu ta'atun, muncul dalam diri orang arif tersebut ta'atun, ketaatan, aulaha lahu musahadatun qalbiyah, atau tampak lahu bagi orang arif billah tersebut musahadatun qalbiyah. Musyahadatun qalbiyah itu mukassafatul qulub, terbukanya hal-hal yang gaib. Dia tahu sesuatu yang sebelum terjadi. Biasanya al-arif billah itu punya karomah itu. Nah kalau itu muncul gimana? Lam yara fi dzalika haulahu wala quwatahu. Lam yara, maka dia tidak melihat, maksudnya al-arif tidak melihat fi dzalika, pada hal tersebut, ibadah atau musyahadatul qalbiyah, munculnya karomah dan lain sebagainya, tidak melihat haulahu, kepada upayanya, wala quwatahu, dan dayanya. Artinya semuanya itu ya milik Allah, muncul dari Allah itu. Jadi bukan dari saya gitu. Jadi nggak ada bedanya ketika muncul ketaatan atau dia terjatuh, terpleset dalam dosa, itu tidak ada bedanya. Semua tetap nyambung kepada Allah gitu. Biasanya kalau orang arif billah melakukan dosa itu bukan sengaja, tapi salah duga, biasanya gitu. Itu al-arif billah itu. Misalkan gini, saya kira daging ini daging sapi gitu. Ternyata dagingnya ada campuran daging babinya gitu. Dia nggak nyangka kalau itu ada daging babinya gitu. Biasanya seperti itu al-arif itu. Jadi melakukan kesalahannya tidak sengaja, bahasanya itu. Itu al-arif billah. Karena kalau dia tahu itu sudah haram, nggak bakal mau orang arif billah itu. Takutnya kepada Allah itu kuat sekali gitu. Fala farqa indahu, maka tidak ada beda indahu, di sisinya arif billah, bainal halaini, di antara dua kondisi. Kondisi fi ta'atillah atau kondisi fi zalatin, dia terjatuh dalam kemaksiatan. Mengapa tidak ada beda? Li'annahu, karena sesungguhnya arif billah itu gharikun fi bihari tauhid, tenggelam di dalam lautan tauhid itu. Dia sudah menyatu musyahadah kepada Allah itu. Qad istawa khaufuhu wa raja'uhu. Qad istawa, sungguh sama ya, khaufu, rasa takutnya, wa raja'uhu, dan rojaknya kepada Allah. Cuman kita jangan menyamakan rasa takutnya kita dengan rasa takutnya arif billah itu ya. Kalau arif billah sangat takut sekali kepada Allah itu. Luar biasa rasa takutnya. Jangankan melakukan hal yang haram, yang makruh saja sudah nggak mau itu. Jadi tataran arif billah itu sunnah wajib, sunnah wajib, sunnah wajib. Yang makruh aja nggak mau gitu. Jadi jangan samakan rasa khaufnya arif billah dengan kita. Jangan samakan terjatuhnya orang arif dengan terjatuhnya kita. Berbeda. Kalau arif billah ketika dia terjatuh dalam lembah dosa yang dia lakukan itu bukan karena sengaja. Kalau bahasanya khotok ya, salah juga gitu.
saya kira halal, nggak taunya ternyata haram, itu salah juga. Kalau kita kan beda, udah tahu haram hantam saja, itu kita biasanya. Fala yang khusus hingga tidak mengurangi al-isyanu apa kemaksiatan ya. Jadi kemaksiatan nggak akan mengurangi khaufahu kepada rasa takutnya arif billah. Wala yazidu dan tidak menambah al-ihsanu apa kebaikan roja'ahu kepada rojaknya arif billah. Jadi Kim Sodet menjelaskan atau pengarang kitab ini menjelaskan bahwasanya kebaikan atau kejelekan, kemaksiatan itu tidak berpengaruh sama sekali kepada orang arif billah itu. Ya kalau arif billah sama saja kondisinya itu. Cuman jangan kita persepsi ini halal kalau itu berbuat dosa, tidak ya. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh arif billah itu beda, jauh beda hal dengan kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita melakukan yang haram, haram betul itu. Kalau al-arif billah ya dia cuma terpeleset, salah duga, al-khata' itu. Jadi takut nanti kita salah persepsi di sini. Kalau gitu lakuin aja dosa sebanyak-banyaknya. Yang penting kita berharap kepada Allah selamat masuk neraka, masuk surga selamat dari neraka. Enggak seperti itu juga itu. Yang ini malah yang salah kaprah itu ya, salah asumsi itu. Nanti di sini dijelaskan itu. Pamalam yajid, maka barang siapa lam yajid yang tidak mendapati sapaman hadhil alamata kepada tanda-tanda ini fihi pada dirinya fal yujahid nafsahu maka hendaklah dia bersungguh-sungguh mujahadah nafsahu akan dirinya. Bermujahadah itu birriyadati wal adhkari, dengan riyadah, dengan latihan-latihan spiritual, mengolah latihan spiritual ya, wal adhkari dan senantiasa berzikir. Jadi kalau kita tidak menjumpai kondisi pada diri kita rasa khauf dan rasa roja itu sama, maka kita harus mujahadah, harus riyadah, harus semakin kuat zikir. Apalagi kalau kita malah masih gemar dalam maksiat, wah ini berarti mujahadahnya lebih lagi itu. Mujahadahnya harus kuat itu, wiridnya harus lebih kenceng lagi itu. Karena memang riyadah dan adkar itu sarana untuk bisa mencapai usul ilallah itu. Hatta yasilah hingga sampai siapa orang tersebut ila maqamil irfan, ke maqam irfan, makamnya usul ya bahasa kita. Irfan itu kebijaksanaan. Wal muradul musannifi bihadal hikmati, adapun maksudnya pengarang kitab ini bihadil hikmati dengan hikmah ini, maksudnya hikmah min alamatil i'timad alal amal nuksun roja indal wujudil jalal. Apa maksud dari Kim Musonib mengarang ini? Maksudnya adalah tansitus salik, menyemangati orang yang salik ya. Salik itu orang yang ingin menuju kepada Allah. Ini istilah terang dalam ilmu tasawuf salik itu. Tansyitul saliki, memberi semangat atau menyemangati kepada salik. Warofu himmati, dan untuk mengangkat himmahnya, tambah biar lebih bersemangat itu. Anil iktimadi ala syai'in siwa maulahu, dari bersandar kepada sesuatu selain Tuhannya itu. Jadi tujuan Kim Musonib membuat atau mengarang kitab ini adalah untuk menyemangati orang yang ingin menuju kepada Allah, dan juga untuk memberikan mengangkat himmahnya. Dia jangan sampai bersandar kepada sesuatu selain Allah itu. Jadi tujuannya itu untuk memberikan dorongan yang kuat, semangat yang kuat, rafu himmah, agar dia hanya bersandar kepada Allah semata. Maksudnya ketika beribadah fokus saja kepada Allah, tidak usah tengok kanan, tengok kiri, tidak usah muka safah, bisa terbuka mata hati, tidak usah seperti itu. Ibadah saja itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya la tashidu. Maksud Kim Musonib itu bukan tashidu fil a'mal. Tashidu itu artinya menganggap zuhud, menganggap jauh atau menganggap sedikit gitu ya. Tashidu itu ya berzuhud kepada amal. Maksudnya bukan berzuhud yang positif, enggak. Tashidu di sini maknanya membenci atau meninggalkan amal perbuatan. Jangan sampai kita memiliki asumsi
oh berarti kemusnahan itu nggak penting untuk melakukan amal itu. Yang penting itu kita rojaknya kuat kepada Allah. Bukan seperti itu. Kenapa bukan seperti itu? Li'anna, karena sesungguhnya amal ibadah sababun adin fil wusuli ilallahi ta'ala, sebab yang biasa bisa mengantarkan kepada wusul pada Allah itu. Kalau nggak ada amal ibadah nggak akan bakal sampai itu. Cuman ketika misalkan dalam beribadah gagal, itu jangan down, maksudnya masalah harus lebih semangat lagi itu. Karena ketika dia beribadah kemudian dia gagal, kegagalannya itu merupakan bagian dari takdir yang sudah digariskan Allah untuk dirinya. Jadi jangan langsung putus asa, tapi harus lebih semangat lagi. Dicari tahu kenapa dia bisa gagal, belajar lagi dari kegagalannya, dan lebih kencang lagi ibadahnya. Maksudnya seperti itu. Wala tahkiruma tantajihi minal ahwal, dan juga bukan menghina sesuatu yang ia dapatkan dari ahwal, dari kondisi supranatural, wa ghairi, dan selainnya ahwal. Kenapa? Li'anna dzalika, karena sesungguhnya ahwal tersebut ya, kondisi supranatural, bisa mukasafa, bisa terbukanya tabir, terbukanya misteri atau asror, itu minnatun, anugerah minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, layam bagi radduhu, yang tidak layak untuk kita tolak itu. Segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita itu tidak pantas kita sebagai seorang hamba untuk menolaknya itu. Cuman kalau nggak dikasih sama Allah, jangan pingin juga untuk minta. Jadi maksudnya kewasaran seperti ini. Seorang salik ya, orang yang menuju kepada Allah itu jangan pernah berharap untuk mendapatkan pemberian ini itu, bisa mukasafah dan lain sebagainya. Tetapi ketika diberi, kita tidak layak juga untuk menolaknya itu. Jadi fokus saja pada ibadah, jangan bersandar pada amal ibadah itu. Bahkan Nabi sendiri pun ya, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat ya, maksudnya sahabat bertanya kepada Nabi ya, ya Rasulullah, apakah kita masuk surga itu karena amal atau karena rahmat dari Allah itu? Jawab Nabi, yang memasukkan amal itu ya rahmat itu. Kemudian para sahabat bertanya, walau engkau ya Rasulullah, walau diri saya sendiri itu. Cuman Allah itu memberikan rahmat kepada saya sehingga bisa gitu kalau Rasulullah itu. Jadi bahasanya bisanya kita itu bukan karena kita, tapi karena Allah memberikan rahmat, memberikan anugerah sehingga kita bisa itu. Dan kemudian kalau kita sudah beribadah dan tidak diberi anugerah, jangan ngerosulo juga, jangan bahasanya mencibir atau merasa saya sudah gini kok nggak bisa gini dan nggak bisa gini, itu jangan juga. Berarti ketika itu kalau dia seperti ini, dia sedang beribadah tapi bersandar kepada ibadahnya dia sendiri gitu. Mudah-mudahan kita semua yang membaca kitab hikam ini bisa mengamalkan kitab ini dan bisa beribadah itu semata karena Allah saja. Ibadah mengharapkan surga atau neraka itu memang boleh dan baik, akan tetapi akan jauh lebih baik ketika kita beribadah hanya semata karena Allah itu. Bahasanya menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, beribadah hanya kepada Allah semata. Amin Allahumma amin. Iradatu kata jerit, wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.